Dari video kali ini yaitu membahas mengenai pengadukan pupuk dasar, perapian, kemudian pemadatan, serta ukuran bedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat teknikku semua dimanapun berada. Nah berjumpa kembali bersama saya Samsul Ma'arif, dan kita masih bersama channel Petani Mesuji. Nah sebelum kita lanjut ke inti dari video ini, saya mohon maaf kepada para sahabat-sahabat teknikku semua, karena saya sudah cukup lama tidak melanjutkan untuk mengupload video ya, tapi tetap tenang saja. Semua ilmu yang ada di dalam buku metode tanam cabai ala Mas Udin ini akan saya bagikan secara full ya, insya Allah tahap demi tahap, dari mulai awal pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar dan lain sebagainya sampai finish itu akan saya bagikan semua. Jadi kemarin alasan saya kenapa sedikit terlambat di dalam mengupload videonya ataupun mengupdate ilmu-ilmunya itu karena ada berbagai kesibukan ya, diantaranya proses pembenahan gubuk tempat saya tinggal, kemudian ada petani-petani yang minta didampingi, yang berminat berbudidaya tanaman cabai, jadi waktunya sedikit terbagi. Makanya ada sedikit kendala mengenai jadwal penguploadan videonya. Nah semoga dimulai hari ini, insya Allah kedepannya saya akan rutin mengupload ataupun mengupdate semua ilmu-ilmu yang saya dapat dari metode tanam cabai ala Mas Udin yang dirangkum di dalam buku panduan ini. Nah baik para sahabat-sahabat tani semua, lanjut kita menuju ke inti dari video ini ya para sahabat-sahabat tani semua. Nah jadi kemarin setelah saya mengupload mengenai pertama yaitu pembajakan lahan ataupun penggemburan lahan, kemudian yang selanjutnya pemberian pupuk dasar, kemudian cara penyemaian ya, itu sudah saya uploadkan semua. Dan untuk dalam video kali ini saya akan membagikan lagi, pokoknya sesuai dengan buku panduan ini ya, buku panduan tanam cabai metode Profesor Udin. Jadi untuk yang tahap selanjutnya yaitu mengenai setelah pemberian pupuk dasar, yaitu finishing bedengan ya. Jadi ada tahap yang paling penting di dalam proses finishing bedengan ini, diantaranya ada pengadukan pupuk dasar, kemudian perapian, dan juga pemadatan ya. Jadi inti dari video kali ini yaitu membahas mengenai pengadukan pupuk dasar, perapian, kemudian pemadatan, serta ukuran bedengan. Nah jadi para sahabat-sahabat ini semua, jangan di-skip videonya ya, disimak baik-baik dari awal sampai akhir, agar supaya sahabat tani nanti bisa benar-benar paham, karena di dalam proses pembuatan media tanam ataupun pembuatan bedengan ini adalah merupakan kunci kesuksesan kita di dalam berbudidaya tanaman cabai. Karena kalau di dalam proses pembuatan bedengannya itu tidak benar, nanti otomatis tanamannya pun akan berbeda hasilnya. Contohnya seperti kita pribadi, tentunya kita ingin toh ketika tinggal itu rumahnya nyaman, kemudian lingkungannya juga nyaman, tidak ada maling, tidak ada rampok, tidak ada orang-orang jahat. Nah seperti itu. Nah maka tidak beda juga dengan yang namanya tanaman cabai. Di dalam membuat rumah ataupun media tanamnya itu harus benar-benar ideal ataupun sesuai dengan yang diinginkan oleh cabai. Di antaranya dia itu tanahnya gembur, terbebas dari patogen-patogen jahat, kemudian nutrisi yang ada di dalamnya itu semuanya tercukupi. Bahkan mikroorganisme sebagai pembantu tanaman cabai itu tumbuh, itu juga harus tersedia. Nah ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi memang di lahan sempat saya berbudidaya tanaman cabai ini itu tidak seperti pada biasanya ya, itu bedengannya berjejer, akan tetapi ini berbeda karena ini saya berbudidaya cabai sangkuriang ini
di sela-sela tanaman alpukat ya. Jadi di sini saya sambil merawat alpukat. Jadi di sela-sela ataupun di gang-gang alpukat ini saya manfaatkan untuk berbudidaya tanaman cabai. Dan untuk kali ini saya full menggunakan metode Mas Udin, metode Profesor Udin ya. Nah oke, selanjutnya kita memulai dari tahap yang pertama ya, yang akan saya bahas, yaitu setelah pemberian pupuk dasar. Yaitu hal yang wajib yang harus kita lakukan adalah melakukan pengadukan ya. Jadi sebelum kita lakukan finishing ataupun perapian, kita wajib melakukan pengadukan pupuk dasar ya. Jadi dolomit, kemudian kohe kambing fermentasi, dan yang terakhir adalah pupuk fosfat. Itu kita lakukan pengadukan dengan cara dicangkul ya, diaduk serata mungkin. Nah kemudian kenapa kita harus melakukan pengadukan pupuk dasar tersebut? Jadi tujuannya agar supaya di dalam kita memberikan pupuk dasar itu bisa benar-benar tercapai ya tujuannya, yaitu dolomit, yaitu untuk meminimalisir ataupun mengurangi risiko-risiko penyakit yang ada di dalam tanah, kemudian menetralkan pH, kemudian yang selanjutnya pemberian pupuk dasar kohe kambing, yaitu tujuannya untuk sebagai penyimpan air ya ketika musim ataupun kekeringan. Itu manfaat daripada kohe kambing diantaranya adalah dia mampu menyimpan air, kemudian menyimpan nutrisi ya ataupun pupuk yang kita berikan agar supaya tidak mudah hilang. Serta manfaat daripada kohe kambing juga sangat penting sekali untuk kehidupan mikroba ataupun mikroorganisme yang ada di dalam media tanam kita, yang sehingganya media tanam kita tetap subur, kelembapan tetap terjaga ya sahabat tani semua. Kemudian fosfat itu manfaatnya sangat penting sekali, diperlukan untuk tanaman kita, terutama di dalam merangsang perakaran batang, kemudian di dalam proses pembentukan bunga ya ataupun pemunculan bunganya. Nah jadi tujuannya kita aduk agar supaya bisa homogen, tercampur merata ke dalam tanah, yang sehingganya nanti ketika musim hujan ataupun curah hujan itu tidak terjadi kelembapan ataupun keasaman yang tinggi. Karena biasanya kalau kita aduk, biasanya dia terjadi gumpalan-gumpalan ya, yang sehingganya itu akan menyebabkan resiko seperti pertumbuhan jamur dan lain sebagainya. Maka wajib kita lakukan pengadukan ya sahabat tani. Caranya kita aduk sampai merata. Ini dilakukan sebelum finishing ya sahabat tani semua. Kemudian setelah kita lakukan pengadukan, nah setelah itu kita lakukan perapian ya. Nah ini contohnya seperti ini bedengannya kurang lebih. Ini yang sudah finishing ya, artinya setelah melalui tahap pencampuran, perapian dan juga pemadatan. Nah jadi kita lakukan finishing. Nah cara yang saya lakukan itu menggunakan papan ya, papan kita tarik, tanah-tanah yang di samping kita angkat, kita tutup, pupuk yang sudah kita aduk tadi dengan media tanam kita naikkan, kita tutup rapi, yang sehingganya nanti ketika kita lihat, ada orang melihat pun seperti ini contohnya. Jadi lurus, rapi, dan juga nanti akan membuat mulsa kita itu lebih awet ya ketika bedengannya itu rapi, dan proses pemasangan mulsanya pun bisa mudah. Nah itu tahap yang kedua, yaitu proses perapian ya, proses perapian bedengan. Jadi itu masing-masing lah sebenarnya ya, mau rapi mau tidak. Tapi kalau menurut metode Mas Udin, yang namanya kerapian itu juga sangat penting sekali, karena kalau tanaman kita itu bedengannya rapi, otomatis kita itu merawatnya pun senang, ada orang melihat pun tertarik. Nah seperti itu ya. Jadi yang tahap kedua yaitu setelah diaduk kemudian dilakukan perapian. Oke, setelah dilakukan perapian, selanjutnya tahap yang selanjutnya ini juga yang sangat penting kita lakukan ya sebelum kita lakukan penutupan mulsa, yaitu kita lakukan pemadatan atau istilahnya yaitu penggebukan ya sahabat tani. Jadi sesuai metode Mas Udin yang saya dapat dari buku ini, kemudian ketika saya berkunjung ke tempat beliau langsung, itu ada yang namanya teknik pemadatan bedengan ya, dengan cara digebuk bedengannya. Nah seperti yang saya lakukan ini. Nah tujuannya yang pertama yaitu adalah agar supaya nanti proses pemasangan mulsa itu bisa jauh lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya, tujuan daripada pemadatan ataupun penggebukan seperti ini itu agar supaya bedengan kita itu tetap utuh ya, tidak mudah ambles. Jadi nanti ketika tanaman yang kita tanam ini sudah habis produksinya, itu bedengannya itu masih bisa kita manfaatkan lagi, bahkan tanpa melakukan pembongkaran mulsa ataupun pengolahan lahan ulang, yang sehingganya nanti
di dalam budidaya yang berikutnya itu kita akan lebih menghemat biaya untuk pengolahan lahan ya sahabat tani. Maka di dalam metode Mas Udin yang namanya pemadatan bedengan itu sangat penting sekali. Nah, contohnya seperti ini. Ini diinjak-injak pun nggak masalah ya, nggak masalah. Tetap masih padat ya, karena dilakukan pemadatan sebelum dilakukan penutupan mulsa. Nah, tujuannya itu agar mudah di dalam pemasangan mulsa, kemudian bedengannya tetap utuh, tidak mudah ambles, tidak mudah keropos ya di dalamnya, yang sehingganya nanti bisa ditanami 2 bahkan sampai 3 ataupun 4 kali. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak boleh kita abaikan juga yaitu mengenai ukuran bedengan ya. Jadi sesuai SOP metode Mas Udin, untuk ukuran bedengan yang ideal adalah 1 meter ataupun 100 cm ya, sahabat-sahabat ini semua. Nah, untuk lebar bedengan yang ideal adalah 1 meter ataupun 100 cm, yang bertujuan agar supaya area perakaran itu bisa lebih luas ya, lebih luas menjangkau ke bedengannya. Kemudian untuk tinggi bedengan yang ideal, yang paling bagus, yang paling aman adalah minimal 50 cm ya, ataupun setengah meter. Nah, tujuannya ini untuk menghindari kelembapan pada saat musim penghujan, terutama di area rendahan, di dataran rendah itu tinggi minimal adalah 50 cm ya, sahabat-sahabat ini semua. Nah, tujuannya agar supaya tanaman cabai kita nantinya pada saat musim penghujan itu terhindar dari kelembapan dan juga keasaman media tanam, yang sehingganya tanaman cabai kita nanti akan terhindar dari serangan jamur dan juga bakteri. Nah, oke ya para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada, jadi demikian tadi ya video yang saya bagikan kali ini tentang pengolahan lahan ya, ataupun finishing di dalam pembuatan bedengan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk para sahabat-sahabat taniku semua. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Petani Mesuji dengan cara menekan tombol like, kemudian di subscribe ya, serta bagikan video ini agar ilmunya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Selanjutnya, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.